Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu. Teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Ini pada di Malang semua? Enggak, Bu. Oh, ada yang enggak? Ada yang di rumah. Oke, baik. Ya. Hari ini sesuai dengan topik bahasan yang sudah saya unggah di Google Classroom ya. Bahasanya kita akan membahas tentang MAR, Minimum Attractive Rate of Return. Ini lanjutan dari yang kemarin, depresiasi ya. Teman-teman sudah coba mengerjakan depresiasinya. Untuk pembahasan pengerjaannya yang benar nanti saya unggah langsung gitu aja ya di Google Classroom. Jadi tidak saya jelaskan satu-satu di sini. Oke. Jadi kita move more dari depresiasi, kita lanjutkan ke minimum attractive rate of return atau biasa disebut dengan MAR. Jadi diawali dari pengertian bahwasanya MAR itu merupakan nilai minimal dari tingkat pengembalian atau bunga yang bisa diterima oleh investor. Jadi nantinya si investor ini pengen tahu nanti dia dapat bunga seberapa seperti itu. Jadi cara mereviewnya pakai metode MAR ini. Kemudian bila suatu investasi itu menghasilkan bunga atau tingkat pengembalian, ini jadi rate of return tersebut yang lebih kecil dari MAR, maka investasi tersebut dinilai tidak ekonomis sehingga tidak layak untuk dikerjakan. Kenapa ya? Karena bunganya kan kalau kita investasi yang mau dicari kan bunganya. Jadi mau nggak mau kalau misalkan bunga yang diperoleh itu sedikit kan rugi ya kalau investasi kayak gitu. Jadi makanya kita harus tahu dulu kira-kira nanti dapat bunganya seberapa di awalnya. Makanya cara ngira-ngiranya menghitungnya pakai MAR ini. Selanjutnya kita masuk ke prinsipnya MAR. MAR sendiri itu harus ditetapkan sebagai nilai yang tinggi dari cost of capital. Jadi untuk cost of capital ini biasa dilihat dari tingkat suku bunga suatu tabungan. Jadi suatu tabungan itu biasanya kan ada bunganya ya untuk bank konvensional ataupun bank syariah. Jadi tidak flat kalau misalkan kita ngomong tabungan. Kan kita ngomongnya bahasnya tentang investasi ini ya. Nah, jadi kita harus menetapkan MAR sendiri itu harus lebih tinggi daripada bunganya. Jadi nanti biar kerasa. Dengan metode ini jadi menolong gitu ya. Bunga yang diperoleh sendiri kemudian ditambah dengan hitungan MAR nantinya bisa terlihat bahwasanya agak lebih tinggi daripada nilai investasi kita gitu. Nah, MAR sendiri itu mencerminkan ongkos kesempatan. Terus kemudian MAR tetap harus dipakai patokan walau suatu investasi dibiayai sepenuhnya dari milik investor sendiri tanpa adanya pinjaman. Jadi balik lagi bahwasanya MAR ini niatnya digunakan patokan sama halnya seperti kita ngitung nilai present, nilai future dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mau tahu kalau kita nantinya investasi untuk tahun ini nilai sekarangnya berapa, kemudian nilai masa depannya berapa seperti itu. Intinya prinsipnya nanti untuk ekonomi teknik itu semacam peramalan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya dia nanti bisa mencerminkan suatu ongkos kesempatan, biaya kesempatannya, untungnya seberapa seperti itu. Nah, pertimbangan penentuan MAR ini sangat penting kalau nantinya teman-teman preferer menggunakan metode ini. Ada beberapa yang digunakan untuk pertimbangan, ada 7. Yang pertama, tambahkan suatu persentase tetap pada ongkos modal suatu perusahaan. Jadi harus ada persentasenya ya, suatu modal di perusahaan sebelum kita nantinya menentukan menghitungnya dengan MAR.
Kemudian nilai rata-rata tingkat pengembalian atau rate of return-nya ini selama 5 tahun yang lalu digunakan sebagai MAR tahun ini. Oh iya, sepertinya ini rate of return belum saya bahas ya. Ya, minggu depan ya, enggak apa-apa ya. Saya lanjutkan setelah MAR rate of return. Harusnya rate of return dulu, ROR ini, tingkat pengembalian baru masuk ke MAR ini. Enggak apa-apa ya. Oke. Saya lanjutkan. Terus kemudian gunakan MAR yang berbeda untuk horizon perencanaan yang berbeda dari awal investasi. Jadi niatnya kalau investasi di awalnya itu berupa tanah gitu ya. Investasi awalnya berupa tanah, nah nantinya saya mau dapat bunga plus investasinya ini langsung nantinya bisa dibangun seperti itu. Dibangun berupa rumah. Jadi bunganya itu bisa dijadikan rumah tersebut, kan banyak nilai plusnya ya dapatnya. Nggak cuma dapat tanah, tapi dapat bangunannya juga kayak gitu. Oke, kemudian gunakan MAR yang berbeda pada investasi baru dan investasi yang berupa proyek perbaikan ongkos. Selanjutnya, gunakan alat manajemen untuk mendorong atau menghambat investasi. Ini alat manajemen sendiri itu kan biasanya ya berupa hitungan ya, sama halnya seperti rumus bunga kemarin, tapi tergantung pada kondisi ekonomi keseluruhan perusahaan. Jadi jika mau menggunakan suatu perhitungan ekonomi itu juga harus melihat perusahaannya masih sehat apa enggak ya untuk keuangannya kayak gitu. Karena kalau misalkan kondisinya kurang sehat, pilot gitu ya, mau mendekati pilot itu kalau misalkan kita menggunakan satu perhitungan itu nanti takutnya akan membengkak dan seterusnya seperti itu. Jadi harus ada evaluasi dulu sebelum kita menggunakan perhitungan untuk meramal tersebut kayak gitu. Jadi harus memikirkan itu juga. Kemudian yang terakhir, menggunakan rata-rata tingkat pengembalian modal para pemilik saham ini untuk semua perusahaan pada kelompok industri yang sama. Jadi kita juga harus menghitung tingkat pengembalian modal ini setara enggak, maksudnya untuk penggunaan perhitungannya ini digunakan untuk ngomongnya susah. Jadi investasinya itu harus setara gitu teman-teman. Maksudnya kalau misalkan di perumahan kita mau investasi tanah atau investasi rumah ya, jadi membandingkannya antar perumahan, jadi fokusnya untuk perumahan semua gitu, jangan kok perumahan nanti sama yang satunya untuk apartemen, kan itu beda. Kalau perumahan kita dapatnya sertifikat hak milik ya, tapi kalau apartemen kita kan hanya dapat sertifikat hak guna gedung seperti itu, jadi nggak dapat sertifikat tanahnya. Kita hanya menggunakan hak guna gedung. Jadi kalau nanti teman-teman misalkan mau membeli hunian, jadi pinter-pinter untuk misalkan teman-teman mau memilihnya. Jadi nanti kalau teman-teman itu dapatnya kalau nanti teman-teman misalkan belinya suatu perumahan itu dapatnya sertifikat hak milik ya. Hak milik dari tanah, hak milik bangunan. Tapi kalau untuk apartemen, teman-teman hanya hak guna bangunan. Tanahnya nggak dapat. Dan itu nantinya untuk parkir pun kadang biasanya juga bayar untuk apartemen. Jadi bedanya di situ ya teman-teman ya. Mungkin beberapa kakak tingkat kalian ada yang ngambil di Begawan situ untuk skripsinya. Jadi seenggaknya kemungkinan beberapa sudah ada yang tahu. Jadi prinsip apartemen itu seperti apa. Ya. Jadi bisa lebih coba dikepoin tentang perbedaan dari apartemen sama perumahan ya. Jadi nantinya kalau misalkan investasi teman-teman juga tahu negatif dan positifnya seperti itu.
Oke, saya lanjutkan. Besar MAR itu biasanya dipengaruhi oleh ketersediaan modal atau uang. Ini yang jelas ya. Semakin kita investasinya uangnya sedikit, itu nanti bunganya juga yang jelas sedikit. Makanya kalau mau investasi, kita juga harus lihat modalnya dan sesuai nggak aset yang mau kita investasikan seperti itu. Misalkan ya tadi pemilihannya mau ke perumahankah, apartemenkah, atau ke alat konstruksikah, kayak gitu. Selanjutnya ketersediaan kesempatan investasi. Nah, kalau ada kesempatan investasi, kemudian kita ada modal, why not? Kalau misalkan kita mau investasi kayak gitu, daripada uang kita nantinya hanya dibelikan untuk makanan ya. Biasanya kalau orang itu kan mau investasi kan takut akhirnya uangnya disimpan aja dan malah beli yang enggak utamanya cewek malah biasanya buat shopping kayak gitu. Kemudian selanjutnya kondisi bisnis. Nah, ini tadi terkait dengan keuangan di perusahaan ya, suatu perusahaan. Jadi kondisi bisnisnya seperti apa, keuangan perusahaannya seperti apa, kemudian nantinya dalam pandemi atau enggak kayak gitu kan beda ya kondisi bisnis perorangannya. Mungkin kalau kondisi bisnis di bidang pengiriman, jasa pengiriman, kondisi bisnisnya masih konstan untuk yang pandemi. Namun kalau untuk yang makanan dan seterusnya mungkin agak kerasa kalau pas pandemi ya. Jadi lebih di awal-awal pandemi dulu kerasa banget sepi gitu. Kemudian tingkat inflasi. Nah, tingkat inflasi ini kan juga perlu dilihat karena ya sesuai dengan teman-teman kemarin sudah cek bahwasanya untuk bank konvensional ataupun bank syariah itu kan juga mengenal inflasi ya kan. Inflasi itu nggak cuma di Indonesia tapi global. Ada naik turunnya suatu uang kayak gitu. Jadi kita harus juga lihat tingkat inflasi. Kemudian ongkos modal atau cost of capital perusahaan. Selanjutnya ada peraturan pajak, kemudian peraturan pemerintah. Jadi kita juga harus melihat peraturan-peraturan tersebut agar nantinya kita tidak salah langkah untuk memilih investasi kita nantinya arahnya kemana. Kemudian tingkat keberanian menanggung resiko bagi pengambil keputusan. Ibu Ima, ini apa? Oke, saya lanjutkan. Untuk yang terakhir, yang ke-9 itu merupakan tingkat resiko atau ketidakpastian yang dihadapi. Jadi ini juga terkait dengan kondisi bisnis, inflasi seperti itu ya. Jadi kita harus melihat juga kondisi sekarang. Kira-kira kalau misalkan kita investasi, kita lanjutkan investasi di bidang tersebut ya, investasi lahan misalkan atau investasi emas dan seterusnya, itu kira-kira nanti ke depannya ada resiko yang lebih yang susah apa enggak kayak gitu. Karena beda hari, beda bulan, beda tahun pasti nantinya ada banyak resiko kalau kita melakukan suatu investasi. Jadi kita harus pandai-pandai memilah kayak gitu. Oke, selanjutnya ini untuk rumusnya MAR sebelum pajak dan sesudah pajak ini yang sebelum pajak ya. Jadi rumusnya simple untuk kita ngerjakan. Jadi kita harus tahu nilai MAR sesudah pajaknya jika mau mengetahui nilai yang sebelum pajak. Kemudian MAR sesudah pajak dibagi dengan 1 min T. T ini tingkat pajak pendapatan kombinasi. Jadi kalau misalkan yang diketahui MAR sebelum pajak, ya nanti nilainya dimasukkan di situ, berarti kita untuk auto mencari yang MAR sesudah pajak. Seperti itu aja. Prinsip pengerjaannya saya rasa nggak susah, sama halnya dengan kalau mengerjakan matematika ya, pembagian nanti tinggal dipindah ruas kayak gitu. Oke, lanjut ke contoh. Ini contohnya ada MAR setelah pajak.
dari suatu proyek dengan investasinya adalah 18% dan tingkat pendapatan pajak kombinasi adalah 45%. Berapa MAR sebelum pajaknya? Ini untuk penyelesaiannya. Jadi tadi kan diketahui MAR setelah pajak adalah 18% dan T-nya adalah 45%. Jadi tinggal dimasukkan, balik lagi. Kalau ada persentase dibuat desimal. Jangan lupa ya, seperti itu ya pengerjaannya. Jadi 18% berarti kalau kita desimalkan 0,18, kemudian T-nya kan dapatnya 40% tadi, berarti 0,45. Setelah ditemukan nilainya, perhitungannya kan berarti koma-koma seperti itu. Nah, kemudian kita buat presentasinya. Gitu dapatnya adalah 32,73%. Ini MAR sebelum pajaknya. Simple kalau untuk MAR. Nah, kita masuk ke cost of capital. Ini ongkos modal. Untuk rumusnya, IC sama dengan RD dikali ID ditambah 1 minus RD yang dikali dengan hasilnya dikali dengan IE. Kayak gitu. Untuk penjelasan pengertiannya, silakan nanti coba dibaca sendiri. Kita langsung masuk ke contohnya, gimana caranya kita mencari nilai cost of capital. Misalkan ada 40% dari modal suatu perusahaan diperoleh dari pinjaman bank yang dikenakan bunga 17% setahun, dan selebihnya adalah modal sendiri yang diharapkan menghasilkan tingkat pengembalian sebesar 13%. Jadi ROR-nya, rate of return-nya dipinginkan 13%. Nah, kita tinggal masukkan ke rumusnya tadi. Jadi untuk RD sendiri 0,4 ini ya, 40% tadi, kemudian ID 0,17, bunganya per tahunnya 17% tadi, kemudian IE itu adalah tingkat pengembalian tadi adalah 13% tadi, 0,13. Kemudian IC-nya berapa? Nah, setelah kita hitung, kemudian hasil akhirnya jangan lupa untuk cost of capital dan MAR sendiri hasilnya wajib dalam bentuk persen. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau kerjaannya berupa awalnya desimal, wajib dibuat dalam persen. Oke. Ini terkait cost of capital dan MAR. Jadi cost of capital itu bagian dari MAR ya. Ya, oke. Ini presentasi dari saya. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Yuk, ada yang bertanya? Nggak ada. Yuk, silakan jika ada yang bertanya, teman-teman. Ini hadir semua kan ya? Kok nggak on cam? Apakah ada kegiatan di rumah? Ada kegiatan diklat yang lain yang di Malang. Oke. Oh, ini ada yang masuk di kelas ya? Kegiatan apa? Kan kuliahnya sekarang jadwalnya ekonomi teknik. Diklat, Bu. Diklat apa? Ordik itu tah? Enggak, Bu. Ini improtensi. Oke, ya baik-baik. Saya kira ordik itu. Enggak ya. Itu bukannya pelaksanaannya sore ya? Kayak gitu. Enggak. Pelaksanaannya enggak sore kayak gitu ya itu? Untuk enggak, Bu, dari jam pagi-pagi. Oke, Jam iya. Ya, ya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti misalkan kurang jelas ya, silakan teman-teman nanti tanya via WA grup gitu ya teman-teman ya. Nanti untuk soalnya, soal evaluasi saya unggah menyusul beserta jawaban yang minggu lalu, gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat pagi, Bu. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.